memudahkan dan kelancaran agenda hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Selesai. Dede Alias Banten bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar antum hari ini? Anak-anak sekalian kelas 4 dan kelas 6. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu diberi kesehatan. Nah, sekarang kita berada di mana sih, Bu Cinta, Bu Yuni? Kita ini sedang berada di mana? Di mana ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu nggak? Kalau lihat mungkin ada yang udah pernah kesini ya? Iya. Gimana ya? Iya, kita bisa lihat di belakang monumennya nih, paling pasti udah pada tahu semuanya. Iya, betul sekali. Mungkin dari sebagian juga sudah tahu sekali kalau kita berada di kota Jakarta. Nah, kita akan mengetahui sejarah Banten, sejarah yang dahulu sampai yang sekarang. Ada apa saja sih di Banten itu, Yuni? Kita akan lihat perubahan yang ada di Banten ini. Kita akan melihat perubahan apa saja yang terjadi di Banten. Mungkin ada beberapa anak-anak dari kita dari kelas 4 hingga kelas 6 yang udah pernah mengunjungi Banten terkini, atau yang sudah pernah melihat peninggalan-peninggalan Banten. Sangat banyak sekali. Bisa dilihat dari sekeliling kita juga sudah banyak yang berubah. Oh iya, kalau selama pandemi ini gimana ya kondisinya? Kita kan nggak tahu nih ya. Kira-kira kita tahu nggak kita? Mungkin terlihat pedagang-pedagang lebih sedikit sepi ya, Bu Sinta. Jangan dilihat ya, Bu Sinta. Oh, malah ya, Bu Sinta. Pedagang-pedagang lebih sepi, atau mungkin karena ini masih pagi jadi terlihat tidak terlalu ramai seperti biasanya. Biasanya mungkin malam ya. Malam ada orang. Ada orang. Jadi kalau malam itu kondisinya lumayan ramai ya, katanya ya. Lebih padat. Lebih ramainya malam ya, ada ziarahnya. Nah, kalau kita di belakang kita ada dari dulu sampai sekarang menara itu ya. Ya baik anak-anak, inilah yang kita sudah berada di Bandung, Banten. Anda bisa lihat di sini ada menaranya tadi, dan juga menaranya seperti suar. Mari anak-anak, kita lihat yuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Di sini Bu Guru akan menjelaskan lokasi atau bagaimana cara menuju ke Masjid Agung Banten. Barangkali antum semua ada yang belum pernah ke sana, dan kali ini Bu Guru akan menjelaskan bagaimana sih cara ke Masjid Agung, cara menujunya. Yang pertama, Masjid Agung itu terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten. Lokasinya sekitar 10 km dari Kota Serang. Akses ke lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi, atau antum juga bisa menggunakan kendaraan umum. Nah, dari Terminal Pakupatan, antum bisa menggunakan bis jurusan Banten Lama atau mobil angkutan kota angkot selama kurang lebih setengah jam. Lalu Bu Guru akan menjelaskan bagaimana sejarah dari Menara Banten.
Menara Banten ini merupakan menara yang menjadi ikon atau ciri khasnya Banten. Nah, Menara Banten ini terletak di sebelah timur Masjid Banten. Menara ini terbuat dari batu bara dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, di mana diameter bagian bawahnya ukurannya kurang lebih 10 meter. Semua cerita tentang Banten selalu tertuju kepada menara itu, karena Menara Banten itu selalu menjadi hal yang menarik untuk pengunjung di kota Banten ataupun dari luar Banten. Nah, untuk menuju ujung menara ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Pemandangan yang dapat dilihat dari atas menara yaitu tentu saja sekitar masjid dan juga perairan lepas pantai, karena menara ini jarak antara laut itu hanya sekitar 1,5 km. Selain untuk mengumandangkan azan pada zaman dahulu juga, menara ini digunakan untuk menyimpan senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Nah, Kesultanan Banten pernah berjaya pada abad 16 hingga abad ke-17. Perdagangan yang terjadi melalui pelabuhan Karangantung menjadikan wilayah ini makmur dan sejahtera. Nah, kini cerita Kesultanan Banten hanya tinggal sejarah, namun kejayaan dan peninggalannya masih dapat dilihat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Terlebih di kawasan Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Museum Situs Kepurbakalaan berjarak 12 km arah utara dari pusat kota Serang. Masuk ke area museum, pada bagian depan terdapat meriam KI Amuk yang memiliki ukuran 2,5 meter dan terbuat dari tembaga. Meriam ini merupakan hasil rampasan dari tentara Portugis saat ingin menguasai kota Banten. Ada pula hiasan pintu gerbang keraton Surosoan yang terbuat dari batu berjejer di halaman depan museum. Sementara itu, reruntuhan gerbang keraton yang terbuat dari batu karang dipagari guna menjaga dari hal yang dapat merusak benda kesejarah ini. Masuk ke dalam bangunan museum, pengunjung akan disambut dengan 2 gerabah berukuran besar. Walaupun terlihat retak dan tambalan di bagian sisinya, gerabah ini masih terlihat kuat dan kokoh dan memperlihatkan sisa-sisa kejayaan zaman Kerajaan Banten Lama. Berjalan ke sisi kiri bangunan, terdapat gambar yang menjelaskan kejayaan Kesultanan Banten lewat Pelabuhan Karangantung. Terlihat dalam gambar, Banten telah menjadi kota pelabuhan yang maju, di mana para pedagang saling berinteraksi juga berkomunikasi. Pedagang yang datang ke Banten saat itu kebanyakan adalah pedagang Cina, Persia, dan Portugis. Salah satu gambar yang menarik adalah gambar yang menceritakan 2 utusan Banten yang dikirim ke Inggris pada tahun 1682, yakni Kiai Ngabehi Naya Wipraya dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Mereka berdua di situs Sultan untuk membeli peralatan perang saat bertemu dengan Raja Inggris Charles II. Utusan dari Banten ini menerima gelar sebagai Sir Abdul dan Sir Ahmad. Pada bagian belakang, museum ini memiliki peninggalan perabotan rumah tangga. Barang berupa keramik, gelas, dan mangkok ini didominasi dengan warna putih. Terdapat juga kunci dan gembok pada masa Banten Lama. Selain itu, di museum ini juga terdapat koleksi senjata seperti keris dan tombak yang menghiasi salah satu sudut ruangan. Menuju pintu museum, keluar, terdapat arca Nandi yang merupakan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha. Arca ini merupakan wahana atau kendaraan Dewa Siwa. Arca ini semula ditempatkan di Pancaniti, Kabupaten Serang, kemudian hilang dan ditemukan kembali di timur Pelabuhan Karangantung setelah sebelumnya menjadi koleksi dari Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Wah, bagaimana tayangan virtual visiting kali ini? Seru kan? Semoga materi yang disampaikan kali ini dapat memberikan manfaat untuk antum semua. Salah satunya agar antum tidak melupakan sejarah di mana tempat antum berada.
Akhir kata, kami guru SDIT Al-Irsyad Banten mengucapkan jazakumullahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.